Sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Sehat? Sehat, Bu. Ada kendala selama pembelajaran di rumah? Kan sudah dapat paket baru ya, kuota baru. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta salah satu pimpin doa. Silakan. Ketua kelasnya ada nggak? Juan, pimpin doa, Juan. Apa? Silakan pimpin doa, Juan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk belajar walaupun melalui online ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini memberikan keberkahan buat kita, berkah ilmu, bermanfaat untuk kalian. Amin. Nah, Ibu, untuk pertama-tamanya Ibu absen dulu ya. Adinda, Dewi. Bu. Angkat tangan Adinda. Ya. Alfiani Nabila. Alfiani Nabila. Hadir, Bu. Alia Zeanida. Alia Zeanida, angkat tangan. Nggak ada ya. Ibu lanjutkan. Aura. Oke. Bunga Maulida. Hadir, Bu. Oke. Dewi Saputri. Angkat tangan. Oke. Dia Tri. Oke. Oke, pintar. Febriana. Febriana tadi keluar. Hera Yutika. Oke. Juan Andre. Oke. Oke, pintar. Kevin keluar. Messi. Titania mana? Oke. Mei Ratu. Mei Ratu mana? Kalau ada, angkat tangannya nggak ada. Muhammad Aliksan nggak ada. Nadia Aprilia. Nadia Aprilia. Oke, udah angkat tangan. Naswa Ardina.
Oke, udah angkat tangan. Naswa Maharani. Oke. Nesya Audia. Nur Ade Erika. Oke, ada Rafli. Hadir Bu, hadir Bu. Oke. Regina Aisyah. Hadir, Bu. Oke. Rizky Aulia Putri. Ya. Salma Raudatul. Salma Raudatul. Oke. Salsabila Raudatul. Nggak ada ya. Sativa. Sativa Putri. Nggak ada. Septiana Sativa Putri ada. Septiana Tirta. Oke, Ibu lihat. Sharon Fania. Videonya belum nyala nih, Sharon. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Kenapa videonya? Nah, oke gitu kelihatan. Syarifah Sakinah. Nggak ada. Umahatul. Umahatul. Ibu Hadir, mana Bu. ya? Oh, ya. Fioricia. Nggak ada ya, Fioricia. Mai Sirlin Cipta. Oke. Alia Zanida. Alia Zanida. Oke. Sekarang siapa yang belum Ibu panggil? Yang merasa belum Ibu panggil? Tadi udah keluar, terus lagi. Siapa? Ilza Wadani. Risa Wardani. Iya. Risa Wardani belum absen ya? Ya, Bu. Nah, absen dulu. Ada lagi yang belum dipanggil? Sebentar ya, Ibu angkat telepon dulu. Itu belum ya. Oke. Febriana sudah ada belum? Kevin? Kevin? Kevin ini masuk apa ditinggalkan HP-nya ini? Ya sudah. Nanti Ibu panggil lagi kalau masih belum absen. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar menerapkan fungsi kuadrat. Jadi melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita materinya menggambar
persamaan menggambar fungsi kuadrat yang sekarang menerapkan fungsi kuadrat. Jadi ini latihan ya. Nah, kalian udah bisa lihat belum apa yang Ibu tampilkan? Udah ada di layar kalian? Belum. Belum. Yang Oh, ini ini sudah, belum Bu. ada. Sudah, Bu. Udah. Nah, judulnya apa? Menerapkan fungsi kuadrat. Menerapkan fungsi Kuadrat. Judulnya menerapkan fungsi kuadrat. Iya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian dapat menerapkan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Contoh soal yang pertama. Ini untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c jika diketahui grafik fungsi itu melalui 3 titik. Misalnya contoh soalnya seperti ini. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik 1, -4, titik yang kedua 0, -3, dan titik yang ketiga 4,5. Bagaimana persamaan fungsi kuadratnya? Ya, perhatikan. Kalian lihat titik yang pertama. 1, -4. Ya, titik yang pertama 1, -4. Lihatin persamaan grafik fungsinya. Ini persamaan umumnya ya. Persamaan umumnya yang ini. Nah, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Berarti ini nilai x-nya 1, nilai fx-nya itu -4. Nah ya, Ibu tuliskan di sini. Jadi, bentar, ini anunya ada yang ini f dari 1 sama dengan -4. Nah, kalau kita tulis bentar ya, pen Ibu kok kayak enggak ini. Persamaan fungsinya ax kuadrat. Berarti kita tulis a, x-nya diganti 1. 1 kuadrat. Ditambah b, x-nya lagi diganti 1. Ditambah c sama dengan -4. Ini untuk yang pertama. Sekarang coba kalian lihat. 1 kuadrat nilainya 1 kan? 1 dikali A sama dengan A atau 1A. Ditambah B kali 1, B. Ditambah C
sama dengan negatif 4. Ini untuk titik yang pertama. Kita misalkan ini persamaan pertama. Bagaimana suara Ibu? Jelas nggak? Sebelum Jelas, Bu. jelas. Kalau misalnya nggak jelas, kalian boleh sanggah ya. Yang titik yang kedua itu 0,-3. Artinya X-nya itu 0, hasilnya negatif 3. 3. Ya, lanjutkan. Nih, masukkan lagi ke dalam persamaan fungsi yang AX kuadrat tadi, tapi X-nya diganti dengan 0. Berarti ini A, ini 0 kuadrat. Ditambah B, X-nya 0 ya, B kali 0, ditambah C, sama dengan min 3. negatif 3, oke. A kali 0, 0. Ditambah B kali 0, 0. Berarti sisanya C ya. Nah, C sama dengan min 3. negatif 3. Ini dapat persamaan yang kedua. Oke, titik yang ketiga lagi. Titik ketiga 4,5. 4,5. Berarti F nilai X-nya 4, hasilnya 5. Masukkan nilainya lagi. A-nya ini X-nya diganti 4, B dikali 4, ditambah C sama dengan 5. 4 kuadrat berapa? 16. 16. 16 kali A, 16A. Ditambah B kali 4, 4B. Ditambah C sama dengan 5. Selanjutnya, kita jadikan ini persamaan yang ketiga. Nih, jadikan persamaan yang ketiga. Kalian lihat, yang persamaan 1, A tambah B tambah C sama dengan negatif 4. Persamaan kedua, C sama dengan negatif 3. Persamaan ketiga, 16A ditambah 4B ditambah C sama dengan 5. Ini ada nilai C-nya negatif 3. Kita bisa substitusikan ke persamaan 1 dengan ke persamaan 3. Jadi ini kita ganti C-nya menjadi negatif 3. Nih ya. Nah, Ibu masukkan di sini lagi. Kita ganti C-nya dengan 3. A ditambah B, C-nya diganti negatif 3. Berarti dikurang C sama dikurang 3. Maaf, Ibu hapus dulu. Dikurang 3 sama dengan negatif 4. Nah, A ditambah B sama dengan berapa? Negatif 3-nya itu pindah ruas. Sama dengan berapa? Min 3 ditambah 3. Min 4 ditambah 3. Berapa? Negatif 4 tambah 1. Negatif 1. Min 1. Ya? Nah, nih. Lagi. Ini berarti ini tadi ya. Dapatnya yang di atas. Sekarang yang 2 dengan 3 lagi. C-nya diganti dengan negatif 3. 16A ditambah 4B dikurang 3 sama dengan 5. 16A ditambah 4B sama dengan 5. Jadi negatif 3 pindah ruas 8. 8. Apakah ini bisa disederhanakan? 16, 4, 8. Bisa ya? Dibagi berapa? Dibagi 4. 4. Nah, berarti ini 4A 4 ditambah B B sama dengan 2. 2. Oke. Nah, lihat A tambah B sama dengan negatif 1. 4A ditambah B sama dengan 2. Kita bisa cari nilai A dengan B-nya. Tadi A ditambah B sama dengan negatif 1. Yang bawah tadi 4A ditambah B sama dengan 2. Kita langsung eliminasi ya, kan B-nya udah sama nih. 1.
Berarti B dengan B supaya 0 kita kurangin. 1A dikurang 4A sama dengan negatif 3A. B-nya habis, sudah 0. Negatif 1 dikurang 2, negatif 3. A-nya sama dengan 1. 1. Negatif 3 dibagi negatif 3. Sudah dapat A-nya 1, bisa kita lanjutkan. A-nya diganti 1. Ambil yang pertama nih ya. A ditambah B sama dengan negatif 1. A-nya diganti 1. 1 ditambah B sama dengan negatif 1. B-nya sama dengan negatif 1 dikurang negatif 1. Sama dengan min 2. Negatif 2. Nah, kembalikan lagi tadi ke persamaannya. Persamaan fungsinya tadi. Fungsi kuadrat bentuk umumnya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini kan tadi persamaannya. Nah, A-nya tadi dapat 1, berarti 1X kuadrat. B-nya dapat negatif 2. C-nya dapat negatif. Berapa tadi C-nya? Negatif 3. Nah, sederhanakan lagi, kalau dikalikan 1, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, oke. Bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Tidak. Tidak ada. Nah, bentar. Ibu mau lihat ini. Ibu lanjutkan. Lanjut ya. Next ya. Nanti ada kok rekaman videonya. Yang kedua, menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c jika diketahui 2 titik potong terhadap sumbu x dan 1 titik lainnya. Jadi kalau kita mencari, misalnya Ibu gambarkan sini. Ini fungsi kuadrat di sumbu y, sumbu x, diketahui 2 titik potong terhadap sumbu x dan 1 titik yang diketahui. Jadi misalnya seperti ini kalau dalam soal gambar. Caranya menggunakan yang ini ya. Nih, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik 1,0 dan negatif 0. Kemudian memotong sumbu y di titik 0,3. Memotong sumbu x di titik x1, titik pertama dengan titik kedua. Titik pertamanya berarti ini x1-nya. Ini x1-nya sama dengan 1. Yang titik keduanya yang ini. X2 sama dengan negatif 3. Nah, yang ini titik lainnya. Ya, titik lainnya. Sekarang kita masukkan yang ini, yang Ibu kotakin ini. Fx sama dengan A. A-nya belum tahu. Nah, X dikurang 1. X1 nilainya 1 ya. Nih. Kali X dikurang negatif 3. Berarti negatif dengan dikurang jadinya positif ya. Tambah 3. Nah, kemudian bisa kan kalian mengalihkan dalam kuadrat nih, gini, x kali x, yang seperti itu, masih ingat nggak? Nih, ini kalikan ini x kuadrat, ini dikalikan yang belakang
3X. Yang tengah negatif X. Belakang lagi negatif 3. Baru disederhanakan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Nah, kan kita ada titik yang lainnya. Titik yang lainnya 0,3. Kita bisa cari A dengan bantuan titik yang 0,3 ini. Jadi, X-nya itu 0, Fx-nya itu sama dengan 3. Nah, jadi ini titik yang lainnya itu artinya Y-nya atau Fx-nya itu sama dengan 3. 3 sama dengan A, X-nya diganti 0. 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurang 3. 3 sama dengan, berapa ini hasil belakangnya? 0 tambah 0 dikurang 3. Min 3. Negatif 3 kali A. Berarti diperoleh A-nya sama dengan Sama dengan min 1. Negatif 1. Masukkan ke persamaan yang ini, persamaan fungsinya. Jadi persamaan fungsinya, persamaan fungsi kuadrat A-nya diganti negatif 1. Nah, yang ini masukkan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 yang kita cari tadi. Nah, semuanya dikalikan negatif 1, berarti ini negatif X kuadrat. Negatif 2X tambah 3. Nah, inilah persamaannya. Jadi kalau diketahui dua titik yang memotong di sumbu X dan satu titik lainnya, caranya yang seperti ini. Bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya sebelum Ibu lanjutkan. Nggak ada, oke. Next ya. Yang bentuk yang ketiga. Menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C jika diketahui titik puncak grafik dan satu titik lainnya. Jadi jika diketahui titik puncaknya atau titik maksimum atau minimumnya dan satu titik bantu yang lain. Kita gunakan persamaan yang Ibu kotakin ini. Fx sama dengan A, X dikurang XP. XP ini puncak, titik puncak, buat dikuadratkan ditambah YP. Y-nya ini yang titik Y-nya yang puncaknya. Nah, contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang titik puncaknya negatif 1,9 dan melalui titik 3, negatif 7. Jadi ini puncaknya ya. XP-nya sama dengan negatif 1, YP-nya sama dengan 9. Ini titik bantunya. Kita masukkan di persamaan A, X dikurang, puncaknya berapa? Negatif 1, berarti ini sama dengan berapa? X Tambah 1. Oke, X ditambah 1 kuadrat ditambah YP. YP-nya 9. Nah, sekarang kita masukkan ya yang ini, yang 3,7 ini berarti yang tadi udah Ibu kasih tahu F dari 3 itu hasilnya negatif 7. Berarti X-nya 3 ya, di sini negatif 7 Fx-nya. A, X-nya diganti 3. 3 ditambah 1 kuadrat tambah 9. Negatif 7, 3 tambah 1, 4. 4 yang kecil. 16. 16. 16. Ditambah 9. 9 dengan negatif 7, pindah ke sini. 9 Kita pindah ke sini aja ya. Nah, biar kalian nggak bingung. Nah, ini negatif 16 ya. Sama dengan 16A. A-nya sama dengan negatif 1. Udah dapat A-nya, kita masukkan lagi ke persamaan umumnya lagi. Yang pertama tadi, Fx sama dengan
A-nya, nah, A, ini tadi ya, ditulis dulu aja. Kuadrat tambah 9. Ini A-nya diganti negatif 1, X tambah 1 kuadrat tambah 9. Nih, negatif 1. Ini dulu. Bisa nggak mengkuadratkan? X kuadrat ditambah, dikalikan 2. 2 kali 1 kali X, 2X. Kalau pengkuadratan gitu aja. Depannya dikuadratkan, X-nya dikuadrat, X kuadrat. 2, terus yang di tengah, 2 dikalikan X, dikalikan plus 1. Nah, 2 kali 1, 2. Dikali X, 2X. Yang belakangnya lagi, belakang dikuadratkan. Plus 1 dikuadratkan 1. Tambah 9. Negatif, ini kalikan masuk semuanya jadi negatif. Negatif, ini negatif. Tetap ditambah 9. Hasil akhirnya, nah, ditambah 8. Udah selesai yang ketiga. Kalau bentuknya diketahui titik puncak ya. Nah, jadi kalau misalnya ada soal dalam soal cerita, soalnya seperti ini, misalnya. Nah, ini diketahui, terus diketahui titik yang lain. Mau di sini boleh, di sini boleh. Nah, seperti itu. Jadi titik puncaknya diketahui, dengan satu titik yang lain diketahui. Gimana? Lanjut kah? Atau ada yang mau ditanyakan sampai yang ketiga? Sekalian Ibu mau absen lagi, Febriana ada nggak? Febriana? Nggak ada. Kevin, Sanjaya? Kevin Sanjaya? Mei Ratu? Nggak ada. Alisan? Nggak. Alsabila Rodotul? Nggak ada. Syarifah Sakinah? Nggak ada. Fioricia? Emerita? Nova? Sabina? Salsabila? Syarifah? Nah, karena hari ini meet, jadi kalau walaupun kalian absen, kalau nggak hadir di meetnya, Ibu anggap tidak hadir ya. Oke, Ibu lanjutkan. Permasalahan yang ketiga, yang keempat, maaf. Nah, paling sederhana ini. Tentukan nilai minimum dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 1. Nilai minimum atau nilai ekstrim. Kalau minimum berarti grafiknya grafiknya terbuka ke atas, ya. Nah, ini kalau Ibu gambarkan, berarti grafiknya terbuka ke atas, minimum di bawah. Nah, ingat, kalau mencari minimum kan ada kemarin kalian udah belajar menentukan sumbu simetri, itu X-nya. Terus mencari titik ekstrim kan X sama dengan min B per 2A. Y-nya negatif D per 4A. Gitu ya. Nah, ini yang minimum atau maksimum itu letaknya di D-nya, nilai D-nya. Sekarang dari soal ini, fx sama dengan x kuadrat, itu berarti A-nya nilainya 1. Negatif 6, B-nya sama dengan negatif 6, C-nya sama dengan 1. Nah, kita cari nilai X-nya dulu. X-nya negatif B per 2A. Negatif dari negatif 6 sama dengan plus 6 plus 2 1. 6. Ini A-nya nilai 1 ya.
1. Sama dengan 2. Sama dengan 3. ya. Jadi nilai X-nya sama dengan 3. Sebenarnya kalau kalian sudah dapat X-nya, mau pakai rumus yang ini boleh, yang in D per 4A. Atau disubstitusikan langsung di persamaan fungsinya juga boleh. Kalau mau lebih mudah ya begini aja. Nah, X-nya diganti 3, berarti 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 ditambah 1. Nah, 9 dikurang 18 ditambah 1. Berapa? Negatif? Min 9 tambah 1. Negatif 9 tambah 1 sama dengan negatif 8. Negatif 8. Ini kalau substitusi langsung. Mau boleh pakai ini juga boleh yang rumus yang negatif D. Negatif D per 4A. D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Misalnya kalian mau pakai yang ini, boleh juga. Ya, nih. B kuadratnya negatif 6. Nah, dikurang 4 kali 1 kali 1. Dibagi dengan 4 kali 1. Nah, 36 dikurang 4. 36 dikurang 4 kan 32 ya. Nah, 32 dibagi 4, 8. Masih ada negatifnya. Sama, terserah kalian mau pakai cara yang mana. Jadi nilai minimumnya sama dengan negatif 8. Nilai minimum itu sama dengan titik ekstrim ya. Kemarin kan ada ekstrim itu ada 2, minimum dengan maksimum. Kalau grafiknya terbuka ke atas, dia nilainya minimum. Tapi kalau terbuka ke bawah, nilainya maksimum. Lihatin di gambar ini. Kalau terbuka ke atas, berarti kan minimum nilai yang paling rendah. Loh, katanya Oke. sore. Apa yang sore? Oke, Ibu lanjutkan. Yang kelima. Loh, Iya. Lintasan sebuah peluru yang ditembakkan secara vertikal ke atas setinggi H meter dalam waktu T detik dinyatakan dalam rumus H sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Tentukan A, waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimumnya. Yang B, tentukan maksimum peluru tersebut, tingginya, tinggi maksimum peluru tersebut. Nah, ini namanya nih titik ekstrim. Titik ekstrim tadi seperti soal yang sebelumnya. Berarti kita cari X dengan Y-nya. X-nya negatif B per 2A dengan Y, nilai Y-nya. Kalau di sini waktunya menyatakan T detik, berarti X-nya diganti dengan T. Ini persamaan kuadratnya dalam bentuk T ya. Nah, variabelnya T. Jadi kalau Ibu tulis dulu di sini, H sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat, nilai A-nya berapa? Ingat persamaan tadi, persamaan fungsi kuadrat. AX kuadrat yang di depan kuadratnya ini sama dengan A-nya. Berarti ini nilai A-nya. A-nya sama dengan negatif 5. Ini nilai B-nya. B-nya sama dengan 40. Ada nggak nilai C-nya? Ada nggak? nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tulis 0. Gitu aja. Ya, kita cari lagi soal yang pertama. T pada saat maksimum. Berarti ekstrim ya. Nilai ekstrimnya X-nya, T-nya. X-nya diganti T. Berarti T-nya sama dengan negatif B per 2A. Masukkan aja nilainya. Negatif 40. Per 2 kali 5, min 5. 5. Negatif 40 dibagi negatif 10. sama dengan 4. 4. Berarti waktu yang diperlukan adalah 4 detik ya. Jadi T-nya sama dengan 4 detik. Yang B-nya, nilai ekstrimnya, kita masukkan langsung aja ya. Nggak usah pakai min D per 4A. Kita masukkan hanya pada saat T-nya 4. Nah,
Berarti 40, Ibu tulis saja dulu di sini 40T dikurang 5T kuadrat. Berarti 40 T-nya diganti dengan 4. Nah, ini 4 dikurang 5, sini 4 kuadrat. 40 kali 4, 160. 160. 16, 4 kali 4 kuadrat 16. 16 kali 5, berapa? 80. Nah, Iya. 16 kali 5, 80 ya? Ya. Dikurangi sama dengan 80. Jadi ketinggiannya, tinggi maksimumnya 80 meter. Dah, silakan yang mau bertanya. Boleh silakan yang mau bertanya dari ini aja sampai yang Ibu berikan sampai 5 contoh aja. Hari ini kalian mencatat aja apa yang Ibu berikan, minggu depan aja baru Ibu kasih latihannya. Biasanya kalau sudah latihan soal itu sekaligus Ibu anggap ulangan ya, kalau yang sudah di Google Form ya. Jadi kalau misalnya Ibu belum memberikan ulangan, itu sudah Ibu ambil sebagai nilai ulangan. Silakan yang mau bertanya. Gimana? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Ya? Baiklah. Kalau nggak ada yang bertanya, ada nggak yang ingin memberikan saran kepada Ibu mengenai proses pembelajaran selanjutnya? Karena kayaknya semakin ini Ibu lihat, semakin menurun ini ya semangat kalian untuk belajar. Ada nggak yang memberikan tips, Bu? Sebaiknya begini-begini, Bu, saran atau gimana? Boleh, silahkan. Sebenarnya kalau ada tugas atau apa yang Ibu berikan, kalau menurut Ibu sih kategori wajar ya, karena kadang Ibu memberikan waktu, kayak kemarin pertemuan-pertemuan yang sebelumnya awal-awal itu bisa beberapa hari baru boleh dikumpulkan. Nah, kalau sekarang mungkin Ibu minta kalian agak lebih disiplin lagi, jadi misalnya tugasnya hari ini, Ibu kasih waktu hari ini, tapi bisa sampai malam kalau memang nggak sempat ada kegiatan. Tapi Ibu berharap kalian disiplin. Nah, sebagai konsekuensi, kalian jika terlambat mengirimkan tugas, kan selama ini Bu diskon ya, itu masih berlaku ya. Nah, sama dengan yang ini, untuk pertemuan yang ini, kalau tidak bergabung dalam Google Meet ini, Ibu diskon lagi nilainya. Ibu berharap kalian nggak suka dengan diskon untuk pelajaran Ibu ya. Kalau diskon belanja bolehlah ya. Silakan yang mau bertanya. Boleh diaktifkan videonya kalau mau bertanya, jadi Ibu bisa melihat yang bertanya. Ada pertanyaan kan? Silakan yang mau bertanya. Yang belum Ibu absen, siapa yang merasa belum Ibu absen? Yang baru bergabung dan belum Ibu absen. Siapa yang angkat tangan ini? Nur Erika. Nur Ade Erika. Mau bertanya apa Nur Ade? Terpencet, Bu. Oh, pencet. Yang lainnya yang mau bertanya silakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada.
Nah, paham? Apakah yang Ibu berikan hari ini kalian paham? Nah, tidak tahu, Bu. Ini yang angkat tangan, Aura. Kenapa angkat tangan, Aura? Nggak tahu ini. Sepertinya HP-nya ditinggal di dalam laci nih kayaknya. Nah, Ibu harap keaktifan kalian kan udah ini mulai berakhir, menjelang berakhir lagi. Mau 1 bulan terlewati, bulan Januari udah, bulan Februari sudah, ya dan selanjutnya nggak terasa ini nanti sudah sampai lagi ke semester kedua akhir. Dan Ibu berharap bagi yang kemarin masih nilainya masih belum tuntas di semester 1 diselesaikan lebih cepat, itu lebih baik ya Nak ya. Nah, jangan ditunda-tunda. Setiap kita punya tugas, kan itu memang tanggung jawab kita sebagai pelajar. Kita punya tugas, usahakan selesaikan, jadi tidak menumpuk. Sama Ibu juga begitu, sama ya. Kalau sudah menumpuk, kita sendiri nanti yang rugi. Oke? Apakah sudah cukup sampai di sini aja? Dah. Oke. Kalau gitu, Ibu minta Kevin lah, Juan aja lagi nih. Juan, pimpin doa lagi Nak. Penutup. Pilek. Siapa kalau apa ya? Ya, silakan pimpin doa Nak. Siapa ya? Halo Juan. Sepertinya dia tidak mendengar nih ya. Oh ya dah, Ibu aja tutup dah ya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat buat kalian semua. Ibu hanya meminta ridho sama Allah. Mudah-mudahan ada keberkahan untuk ilmu yang kita dapat hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.